Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Amelia dari kelas MN 20G. Neraca lajur adalah alat yang berguna untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Jadi, neraca saldo bukanlah laporan keuangan, melainkan alat untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa format neraca lajur, antara lain neraca lajur 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom, dan 14 kolom. 1. Membuat format dan kolom neraca lajur. Format neraca di bagian atas harus ditulis nama perusahaan, judul neraca lajur, dan periode pencatatan. Kolom yang harus dibuat berjumlah 7 kolom, 1 untuk nama akun dan 6 untuk golongan lajur, seperti neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. 6 golongan ini harus dibuat 2 sisi untuk menunjukkan debit dan kredit. Yang kedua, memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Untuk kolom penyesuaian, data dimasukkan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya secara terpisah. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi, agar dapat menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Yang ketiga, menghitung saldo yang telah disesuaikan. Perhitungan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Saldo yang telah dihitung dan disesuaikan kemudian diletakkan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Isi saldo dalam kolom ini juga yang akan dipindahkan ke dalam kolom neraca tanpa melakukan perubahan apapun. Yang terakhir adalah mengisi dan menghitung laporan keuangan, yaitu laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. Data yang dimasukkan berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk mengisi kolom laba rugi, hanya akun pendapatan dan beban-beban saja. Sedangkan untuk mengisi kolom posisi keuangan atau neraca, yaitu kewajiban dan ekuitas. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibatnya saldo akun-akun tersebut menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban. Sedangkan yang termasuk akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Sekarang mari kita simak cara membuat jurnal penutup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo buku besar seimbang atau balance sebelum melanjutkan ke pencatatan data akuntansi yang selanjutnya. Neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang dimuat dalam neraca saldo setelah penutupan hanya akun real saja, sedangkan akun yang bersifat sementara atau akun nominal sudah ditutup atau bersaldo nol. Berikut bentuk neraca saldo setelah penutupan. 1. Nama perusahaan. 2. Judul neraca saldo setelah penutupan. 3. Tanggal periode pembuatan. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom sebanyak 4 kolom, di antaranya kolom 1, nomor akun atau kode akun. Kolom 2, nama akun atau keterangan. Kolom 3, kolom debit. Dan kolom 4, kolom kredit. 1. Menganalisis bukti transaksi.
yaitu surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya suatu kegiatan dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Surat tersebut menjadi bukti bahwa transaksi benar-benar dilakukan, dan ini sangat penting bagi operasional perusahaan. Ini dia contoh pencatatan transaksi. 2 Maret 2017, Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 60 juta rupiah. 3 Maret, dibeli perlengkapan bengkel secara kredit 15 juta rupiah. 5 Maret, dibeli peralatan secara tunai 25 juta rupiah. 15 Maret, diperhitungkan pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 60 juta rupiah. Dan 25 Maret, dibayar gaji pegawai sebesar 6.200.000 rupiah. 2. Membuat jurnal transaksi atau jurnal umum. Sekarang kita membuat tabel. Dua Maret, Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 60 juta rupiah. Berarti jurnal umumnya adalah kas bertambah, itu di debit, dan modal pun bertambah, artinya di kredit. Tanggal 3, dibeli perlengkapan bengkel secara kredit. Berarti perlengkapan bertambah, dan utang usaha pun bertambah. Tanggal 5, dibeli peralatan secara tunai. Peralatan bertambah di debit, dan kas berkurang di kredit. Maret, diperhitungkan pendapatan jasa reparasi mobil. Berarti piutang usaha bertambah, dan pendapatan jasa bertambah. Tanggal 25, dibayar gaji pegawai. Beban gaji bertambah di debit, dan kas berkurang di kredit. Sekarang kita hitung jumlah. Ini dia bentuk dari jurnal umum. Setelah membuat jurnal umum, sekarang kita posting ke dalam buku besar. Ini dia bentuk tabel dari buku besar. Yang pertama kita akan membuat buku besar untuk kas. Kode akunnya yaitu 101. Simpan di sini. Dilihat dari sini, kas itu ada di tanggal 2, yaitu setoran modal awal sebesar 60 juta. Kas itu ada di debit, jadi kita tulis di debit juga. Terus ada di tanggal 5, yaitu pembelian peralatan. Kas ada di kredit sebesar 25 juta. Saldonya adalah 60 juta dikurang 25 juta. Jadi 35 juta disimpan di debit, yaitu pembayaran gaji. Kas berada di kredit sebesar
6.200.000. 35 juta dikurangi 6.200.000. Jadi hasilnya 28. Ya. Ini dia untuk buku besar kas. Selanjutnya yaitu kita buat kolom lagi untuk modal, perlengkapan bengkel, utang usaha, peralatan, piutang usaha, pendapatan jasa, dan beban gaji. Kita membuat kolom yang sama seperti ini. Untuk akun modal dengan kode akun 301. Ini untuk akun perlengkapan bengkel dengan kode akun 105. Sekarang untuk akun utang usaha. Ada di tanggal 3, yaitu pembelian. Ini untuk akun peralatan. Ada di tanggal 5, yaitu pembelian tunai. Peralatan berada di debit sebesar 25 juta. Sekarang piutang usaha di tanggal 15 berada di debit sebesar 60 juta. Perhitungan. Sekarang untuk pendapatan jasa di tanggal 15. Keterangannya perhitungan. Berada di kredit sebesar 60 juta. Sekarang beban gaji tanggal 25. Keterangannya pembayaran berada di debit sebesar 6.200.000. Selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Ini dia untuk kolomnya ya. Kita sekarang tinggal memasukkan setiap saldo akhir dari buku besar yang tadi kita buat. Yang pertama itu untuk kas. Kode akun 101. Ini ada di debit sebesar 28.800.000. Beban gaji di debit 6.200.000. Sekarang kita jumlahkan saldo debit dan kredit. 135 juta. Ini juga sama. Selanjutnya adalah membuat dan membukukan jurnal penyesuaian. Keterangan penyesuaian per 31 Maret 2017. Yang pertama, utang sejumlah 100.000 tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Yang kedua, gaji pegawai terutang sebesar 2.500.000. Ketiga, peralatan tahun ini disusutkan 5% dari harga perolehan. Sekarang kita buat kolom untuk jurnal penyesuaiannya. Ini untuk bagian atasnya. Sekarang kita buat kolomnya. Yang pertama, piutang sejumlah 100.000 tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Berarti beban penghapusan piutang pada piutang usaha sebesar 100.000. Yang kedua, gaji pegawai terutang sebesar 2.500.000. Beban gaji pegawai pada utang gaji 2.500.000. Yang ketiga, peralatan tahun ini disusutkan 5% dari harga perolehan. Jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan 5% dikali peralatan itu 25 juta, jadi 5% dikali 25 juta, yaitu 1.250.000. Sekarang kita jumlahkan debit dan kreditnya 3.850.000. Sekarang kita buat kertas kerja, tabelnya seperti ini. Untuk di sini kita bisa lihat dari neraca saldo yang tadi kita buat. Kita pindahkan. Ini sudah dipindahkan. Ini kita jumlahkan dulu beban penghapusan piutang.
Karena di sini belum ada, kita tulis di debit 100.000. Kita tulisnya di penyesuaian. Piutang usaha di kredit 100.000. Piutang usaha di kredit. Beban gaji pegawai 2.500.000. Utang gaji di kredit 2.500.000. Beban penyusutan peralatan di debit 1.250.000. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1.250.000. Hasilnya sekarang kita ke neraca saldo disesuaikan. Ini 28. Di debit 60 juta, di kredit 100.000, jadi dikurang dan simpan di debit. Ini ditambahkan di debit. Sekarang ini di debit. Jumlahkan 138.750. Sekarang kita mengisi laba rugi, yang dimasukkan hanya pendapatan dan beban saja. Kita jumlahkan. Sekarang kita mengisi neraca. Kita masukkan semua kecuali pendapatan dan beban karena sudah di laba rugi. Sekarang kita jumlahkan. Untuk kalau penyesuaian, jumlah harus sama, ini juga harus sama. Untuk laba rugi dan neraca memang beda. Kita hitung selisihnya agar sama hasilnya dengan yang ini ya. Yang ini juga sama. Ini selisihnya sudah sama, berarti ini benar. Jadi ini adalah laba. Sudah selesai. Sekarang adalah jurnal penutup. Sekarang akun pendapatan dulu. Jadi tadi akan ada pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi 60 juta. Sekarang untuk akun beban. Ikhtisar laba rugi, kita tulis beban-beban. Beban gaji, beban penghapusan piutang 8.700.000. Kita jumlahkan dan simpan di ikhtisar laba rugi. Sekarang untuk ikhtisar laba rugi pada modal. Modal itu 60 juta. Sekarang kita jumlahkan. Jurnal penutup sudah selesai. Sekarang kita buat buku besar setelah penutupan dari kertas kerja dan jurnal penutup. Ini buku besar setelah penutupan. Yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutup. Ini dia tabelnya. Sekarang kita isi dari buku besar. Ini dia sudah dimasukkan semuanya. Sekarang tinggal dijumlahkan.